oh saya sering dibacakan cerita nih sama orang tua saya waktu kecil, itu yang terekam di alam bawah sadarnya gitu ya. Jadi ketika mereka melihat buku itu adalah sesuatu yang tidak mengerikan, mereka belajar untuk membolak-balik halaman. Itu kan baik untuk motorik halusnya juga kan. Hai, ketemu lagi sama saya Riana. Saya di episode kali ini mau membawakan hal yang sedikit berbeda nih dari episode-episode yang pernah saya bawakan sebelumnya. Kalau sekarang saya ingin berbagi apa aja sih manfaat dari membacakan cerita kepada anak untuk perkembangan usianya seperti itu. Jadi, membacakan sebuah cerita kepada anak itu memiliki banyak sekali manfaat, entah itu untuk perkembangan karakter atau kecerdasan secara kognitifnya, seperti itu. Dari beberapa artikel dan juga penelitian yang saya baca, ternyata ketika saya ngetik ya, entah itu di Google Scholar ataupun di Google gitu ya, saya udah melihat banyak banget yang namanya manfaat membacakan sebuah cerita kepada anak. Jadi ini sudah dikaji secara ilmiah dan juga banyak banget pendapat dari para ahli. Yang saya ringkas pada episode kali ini itu ada 5 manfaat yang bisa kita dapatkan dari rutinitas membacakan cerita kepada anak. Apa aja? Simak. Yang pertama, menanamkan budaya literasi membaca. Seperti yang kita tahu nih, kenyataan bahwa ternyata di Indonesia itu budaya membaca masih sangat minim sekali. Agak berbeda dengan saudara-saudara kita yang ada di bagian barat sana ya, yang sudah mulai punya kesadaran yang tinggi soal membaca. Kalau kita di Indonesia itu masih sangat minim. Ya, kita semua menyadari itu. Dengan membacakan cerita kepada anak dan menjadikan itu sebagai rutinitas, itu akan menumbuhkan ketertarikan anak untuk membaca sebuah buku. Jadi, mengajarkan anak untuk mau tertarik membaca buku. Jadi benar-benar yang buku ya, mungkin yang seperti yang saya pegang kayak gini ya. Entah itu nantinya mereka akan membaca buku fiksi atau non-fiksi, buku-buku ilmiah, buku-buku pelajaran. Jadi apapun itu, buku cerita bahkan ya. Karena membaca dari buku langsung dengan membaca dari gadget itu sebenarnya memiliki sedikit perbedaan. Apalagi kalau anak-anak yang tumbuh kembangnya masih memerlukan banyak stimulasi, kalau bisa sih mereka sudah diajarkannya membaca buku agar mereka belajar untuk membolak-balik halaman. Itu kan baik untuk motorik halusnya juga kan. Selain itu mereka juga punya ketertarikan, oh saya sering dibacakan cerita nih sama orang tua saya waktu kecil, itu yang terekam di alam bawah sadarnya gitu ya. Jadi ketika mereka melihat buku itu adalah sesuatu yang tidak mengerikan, itu adalah bagian dari keseharian mereka. Oke, yang kedua, pendidikan karakter. Nah, seperti yang kita tahu, di dalam sebuah cerita, apalagi dongeng ya, dan apapun mungkin bentuk cerita-cerita yang pernah kita dengar dari orang tua kita, ataupun yang mungkin sekarang kita ceritakan sama anak kita, pasti syarat akan pendidikan karakter. Seperti yang kita tahu, anak-anak itu masih memiliki tipe belajar dominannya kan visual ya. Jadi kalau misalnya kita memberikan buku cerita yang bergambar, atau kita mampu menceritakan cerita-cerita itu dengan baik, lalu kita juga bisa menirukan gerak-geriknya seperti itu yang mirip dengan ceritanya, mereka jadi lebih gampang untuk belajar dari cerita-cerita tersebut. Oh ternyata ada karakter yang baik yang bisa diambil, lalu mereka harusnya begini nih, nanti kalau misalnya mereka hidup di masyarakat, mereka bisa mengambil karakter yang mana nih. Jadi mereka tahu harus berbuat baik itu kayak gimana. Jadi mereka belajar dari yang namanya cerita. Selain dari mencontoh orang tua atau lingkungan sekitarnya, dari cerita-cerita pun mereka akan tertanam nih. Oh kalau misalnya aku berbuat yang kurang baik, gitu kan biasanya kalau dicerita kayak gitu ya. Kalau aku berbuat yang kurang baik, selalu aja ada karma atau apa hasil yang kurang baik juga yang ngikutin. Tapi kalau misalnya aku udah berbuat baik, entah itu kapan kejadiannya seperti yang diceritakan beda-beda ya, tapi selalu ada juga hasil baik yang mengikuti. Nah, di situ kita menanamkan karakter kepada anak. Yang ketiga,
itu adalah manfaatnya bisa menjadi terapi kepada anak. Beberapa kasus itu anak-anak diterapi dengan cara dibacakan cerita. Jadi terapi-terapinya itu apa aja sih? Misalnya kayak terapi perkembangan kemampuan bicara. Nah, jadi diterapinya dengan cara sering-sering anak-anak diajak membacakan cerita. Terapi-terapi yang seperti itu sudah banyak banget kajian ilmiahnya, apa aja manfaatnya, itu bisa di-search di Mbah Google, dan kita semua juga bisa belajar dari sana bahwa banyak banget nih manfaat dari membacakan cerita kepada anak. Yang keempat, itu adalah, tadi saya udah singgung di nomor 3, bagian terapi, tapi yang ini lebih spesifik, yaitu kemampuan menambah kosakata. Nah, berkaitan sama keterampilan bicara yang bisa didapatkan dari terapi itu ya. Selain itu, manfaatnya yang keempat juga adalah membantu anak menambah kosakata sehingga mereka bisa lebih lancar nantinya berbicara, seperti itu. Ya, kita sudah tahulah ya, ketika kita membacakan cerita kepada anak, kita akan menggunakan berbagai kosakata, kata-kata apa aja yang dibacakan di dalam cerita tersebut. Terus kita menceritakan sebuah kejadian, siapa, di mana, kapan waktunya, apa yang terjadi, kenapa bisa seperti itu, bagaimana. Itu kan 5W1H-nya sudah banyak banget yang terjawab ketika kita membacakan cerita. Nah, itu membuat anak juga belajar bagaimana cara menjawab kan. Misalnya jadi mereka bisa nih lebih cepat memahami komunikasi dua arah dengan cara sering-sering mendengarkan cerita. Dan manfaat yang kelima yaitu adalah kecerdasan emosional, berkaitan dengan kecerdasan emosional anak. Kecerdasan emosional ini adalah sebuah kemampuan anak untuk mengelola emosinya gitu ya. Jadi emosi itu bukan berarti marah, tapi maksudnya apa yang dia rasakan dan bagaimana dia mengekspresikannya, lalu kapan harus diekspresikan, seperti itu. Jadi anak akan belajar bagaimana mengendalikan emosi dengan cara yang tepat. Kok bisa ya membacakan cerita itu menambah kemampuan anak dalam hal kecerdasan emosional? Kalau ditarik benang merahnya tuh kayak gini. Anak kan belajar dari bagaimana kita menceritakan sesuatu. Nah, di dalam cerita itu pasti aja ada konflik dan bagaimana penyelesaiannya. Nah, berkaitan dengan pendidikan karakter tadi, jadi mereka akan belajar tentang bagaimana penyelesaian sebuah masalah, lalu bagaimana si pembaca cerita, mungkin orang tuanya saat itu lagi membacakan cerita kepada anak, bisa mengambil hikmah atau pelajaran-pelajaran dari setiap cerita-cerita tersebut. Lalu itu yang disampaikan kepada anak. Nah, dia belajar nih dari orang tuanya, ternyata orang tua saya menyimpulkan kalau misalnya ceritanya begini, berarti pelajaran yang diambil adalah begini. Kalau misalnya kita sudah bisa membiasakan itu, ya kita berharapnya semoga anak-anak juga bisa mengambil apapun pelajaran yang baik dari sebuah cerita yang kita bacakan. Jadi itu 5 manfaat membacakan cerita kepada anak. Yang saya maksud di sini adalah membacakan cerita lewat buku langsung. Kalau misalnya lewat gadget boleh sih, tapi takutnya apalagi kita membacakannya ke anak kecil ya. Biasanya kan kalau di gadget itu kalau misalnya pas kita lagi sibuk membacakan cerita ada pesan masuk, terus kita terdistraksi untuk baca pesan dulu atau bagaimana kayak gitu. Dan juga gadget itu kan lebih menarik perhatian anak, lebih mudah anak untuk terdistraksi ke gadgetnya daripada ke ceritanya takutnya kan. Jadi kita juga membiasakan untuk mengenalkan buku kepada anak agar suatu hari nanti anak tumbuh tidak melihat buku itu sebagai sesuatu yang menakutkan, sehingga mereka mau untuk terus membaca dan melihat buku sebagai bagian dari kesehariannya, seperti itu. Oke, sekian manfaat dari membaca cerita yang saya sampaikan pada episode kali ini. Jadi semangat untuk para orang tua yang mau membacakan cerita, kenalkan cerita sebanyak-banyaknya kepada anak, dan buat mereka lebih dekat dengan kita lewat literasi membaca. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.